Nama saya Monsinyur Victorius Dwiardi. Saya lahir pada tanggal 14 Desember 1968 di Kampung Sebalos, Kecamatan Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya adalah anak dari sebuah keluarga petani dan juga termasuk kelompok orang Katolik yang masih baru, ya, karena Katolik baru dikenal, ya, belum menjadi agama yang tua di situ. Nah, saya sebagai anak kedua dari 7 bersaudara, kakak saya pertama, lalu masih ada 6 adik saya, dan kami semua karena bapa dan mama sungguh sadar akan pentingnya pendidikan, maka dikirim untuk sekolah, dikirim untuk menuntut ilmu. Riwayat pendidikan saya SD ditempuh di kampung dan SMP di kota kecamatan Sanggoledo. Sedangkan SMA saya tempuh di Seminari Menengah Santo Paulus Nyerongkop. Dari situ, lalu dari situ setelah 3 tahun menamatkan sekolah Seminari Nyerongkop, saya melanjutkan pendidikan ke Sumatera Utara, filsafat dan teologi, dan setelah itu kembali ditapiskan di Pontianak. Dalam riwayat pendidikan sebagai seorang imam kapusin, saya merasa ada hal-hal yang khusus yang mau saya bagikan di sini. Ya. Mengapa bisa sampai kepada pendidikan sebagai seorang kapusin? Riwayatnya sebagai berikut secara singkat. Jadi saya mengenal saudara kapusin itu dari misionaris Belanda yang sudah sangat tua, yaitu Pastor Dismas OFMK. Dia adalah pastor paroki Bengkayang yang mengadakan turni. Jadi mengunjungi kampung-kampung itu, walaupun jarak dari paroki itu ke kampung kami itu sekitar 65-70 km, namun beliau sering datang ke situ, dan dia datang dengan membawa permainan-permainan yang lucu-lucu. Dia mengajar kami bernyanyi, mengajar kami untuk mandi dengan sabun dan segala macam. Itu sangat menarik, kedekatannya dengan orang-orang kampung dan kesetiaannya berdoa dan mengunjungi orang-orang kampung. Beliau itu juga yang memperkenalkan beberapa ide untuk sekolah, untuk keluar dari kampung. Nah, itu menarik pelayanan dia, itu yang menggugah hati saya. Lalu dari situ saya mulai ada minat, saya mau juga menjadi seperti ini. Selain sekolahnya tinggi, orangnya baik, berguna untuk orang lain. Nah, lalu saya memilih kemana pergi. Diarahkanlah ke Seminari Nyerongkop karena di situ ada asrama. Sebab kami orang-orang dari kampung, kalau tidak ada asrama itu tidak bisa sekolah di kota. Tidak ada famili, tidak ada siapa-siapa di situ, maka kami harus pergi ke seminari. Dan seminari itu bukan gratis, bayar. Kami bayar di seminari itu. Dan di seminari saya berjumpa dengan satu sosok lain kapusin yang sangat menarik menyentuh saya, yaitu adalah Monsinyur Samuel Oton Sidin yang sekarang jadi Uskup Sintang. Beliau pada waktu itu baru ditabiskan, dan fisiknya kecil, dia tugas di seminari, dan saya rasa orang ini kecil bisa juga jadi pastor, orang Dayak pula. Jadi saya lihat orang Dayak kecil bisa jadi pastor, tugas di seminari. Dialah yang mentes saya untuk masuk seminari. Dan sebentar kemudian di seminari saya mendengar bahwa beliau dikirim studi ke Roma, dan itu juga menambah dorongan. Bagus, menarik, orang ini baik, orang ini juga pintar, kecil, orang Dayak juga bisa dikirim untuk studi di Roma. Saya dengan modal itu dan tentu saja didampingi oleh pembina seminari yang lain, yaitu Pastor Amansius Pennenberg, juga orang Belanda. Itu adalah guru bahasa Latin kami dan selalu setia mengawasi. Kalau kami ikut latihan kur bersama anak-anak SPG, beliau itu sudah berdiri di pintu gerbang. Katanya, kalian anak-anak seminari jangan terus-menerus ikut anak-anak SPG. Anak SPG dulu kan campur dengan cewek-cewek itu. Jadi kami sudah dididik untuk disiplin, kembali ke asrama Widya untuk di Nyerongkop untuk seminari, dan ikut latihan kur, tetapi tetap tahu
apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi tujuan hidup, yaitu untuk menjadi imam, jadi sebagai calon imam. Disitulah dididik, digembleng terus sampai masuk ke seminari tinggi. Dan seminari tinggi itu di novisiat saya berjumpa lagi dengan Pastor Samuel Oton Sidin yang sekarang menjadi uskup, karena beliau sudah kembali dari Roma setelah menyelesaikan doktornya dan menjadi salah satu dari sosius magister di novisiat yang membantu membimbing kami, memberikan kuliah juga selama di Pematang Siantar. Dan disitulah di Pematang Siantar digodok oleh banyak formator, ya, para pendidik kami, bekerja sama dengan, hidup bersama dengan berbagai macam saudara kapusin dari berbagai suku, yang makin menambah keyakinan saya bahwa inilah ordo yang menarik buat saya. Sama-sama dari, ada yang Flores, Jawa, Batak, Nias, Dayak, Cina juga ada, gabung sama-sama di situ sebagai saudara. Menarik. Itu meyakinkan saya, oh ini bahwa cara hidup yang saya pilih bukan keliru. Saya lanjutkan. Akhirnya saya menamatkan pendidikan di Sumatera Utara dan kembali ke Pontianak. Di Pontianak yang menjadi provinsial saya juga kembali Pastor Samuel Sidin. Sesudah yang lain-lain itu, pada waktu saya kembali, beliau juga yang menjadi minister provinsial saya. Disitulah pengenalan makin erat dengan Monsinyur Samuel ini. Jadi setelah ditabiskan, saya pertama-tama ditugaskan sebagai pastor pembantu di Katedral Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Di situ saya sebagai pastor pembantu beberapa tahun saja. Dan setelah itu saya dikirim untuk studi lanjut, mengambil hukum sipil, dan kembali ditugaskan menjadi Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Pontianak untuk menangani beberapa macam yayasan dan juga urusan paroki, membantu Monsinyur Hieronymus Bumbun, uskup kami. Dan sesudah dalam jangka waktu sebagai Sekretaris Jenderal, para saudara kapusin memilih saya untuk mengemban tugas sebagai minister provinsial, menggantikan saudara kami yang adalah uskup, Monsinyur Samuel Oton Sidin. Jadi ketika beliau berhenti sebagai minister provinsial, para saudara kapusin dari Provinsi Pontianak memilih saya untuk menggantikan beliau, mengatur, membimbing, menguatkan, menganimasi, memimpin seluruh persaudaraan kapusin di Pontianak dengan berbagai macam karya yang kami buat, sekolah, ada juga pendidikan, paroki, yayasan-yayasan lainnya. Disitulah riwayat tugas saya. Dan belum sampai 2 tahun sebagai minister provinsial superior di Provinsi Pontianak, saya diminta untuk menggantikan Definitor Jenderal Kapusin Pontianak, PACC, Pacific Asian Capuchin Conference, yang waktu itu adalah orang Filipina. Karena dia berhalangan, sakit, baru 1 tahun tugasnya, maka dia berhenti. Lalu pembesar-pembesar Ordo se-Asia Pasifik meminta saya, kamu, karena waktu itu saya juga sebagai wakil presiden untuk Asia Pasifik, dan presidennya adalah Definitor Jenderal yang sakit, yang mengundurkan diri ini. Dan saya harus melanjutkan masa kepemimpinan dia untuk yang term pertama itu 5 tahun. Dan sesudah 5 tahun, kemudian dalam Kapitel Jenderal dari seluruh pembesar Ordo Kapusin tahun 2018, sekali lagi saya dipilih oleh seluruh superior di Kapusin di seluruh dunia untuk menjadi Definitor atau Konselor Jenderal kawasan Asia Pasifik untuk periode 6 tahun. Lalu 1 tahun sebelum berakhir masa kepemimpinan ini, yaitu pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus, pada tanggal 8 Juli saya ditunjuk, dipilih dan diangkat oleh Bapak Paus melalui Monsinyur Piero Piopo untuk menjadi atau mengemban tugas sebagai
uskup di Keuskupan Banjarmasin ini. Itulah riwayat tugas saya. Dan moto tabisan uskup ini yang saya ambil dengan sehubungan dengan tugas yang baru itu, saya ambil moto Ardere et lucere. Ardere et lucere. Ardere artinya berkobar, semangatnya berkobar. Lucere artinya bercahaya. Jadi ide umumnya itu seperti api yang kecil, dia harus berkobar, hidup, bercahaya, bukan redup, dan memancarkan sinar kebaikan, sinar kebijaksanaan, sinar kemuliaan dari Tuhan kepada umatnya. Itulah yang saya pilih. Itulah yang menjadi harapan saya, dan saya berharap juga karena saya tahu bahwa keuskupan kita ini kecil. Yang kecil bukan harus dia memiliki suatu kualitas tertentu, bukan hanya sekedar eksis, tapi juga mampu berkontribusi bagi kebaikan bersama, bagi kemajuan gereja, terutama berkontribusi untuk membuat kasih Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan itu makin bersinar, membebaskan banyak orang dari kegelapan, baik itu kegelapan dosa maupun dari kegelapan karena kebodohan barangkali, kebebasan dari segala penindasan. Dan itulah sinar yang harus senantiasa bercahaya, dan kita berharap dengan bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita, talenta-talenta, kesanggupan-kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak buat itu sebagai suatu anugerah, suatu bakat yang hanya sekedar ada, tapi barangkali kita perlu mengasahnya sehingga dia makin berkilau, memancarkan kebaikan, memancarkan kemuliaan, memancarkan suatu yang indah untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan dan kebaikan harkat dan martabat manusia, bukan hanya orang Katolik, tapi juga masyarakat sekitar, tetapi juga sekaligus untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang boleh saya sharingkan. Saya rasa itu isi dari moto itu secara ringkas. Sesudah menyampaikan moto dan harapan-harapan yang terkandung di dalam moto itu, tentu saya juga memiliki harapan, kerinduan dari umat Banjarmasin. Jadi moto-moto saya itu kiranya mendapat dukungan dari seluruh umat Banjarmasin supaya kita bergerak bersama, bekerja bersama, Dan untuk apa? Untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun dunia yang lebih baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan, damai sejahtera, dan keselamatan bagi segenap makhluk ciptaan. Dan harapan yang sama tentu bukan hanya tertuju kepada kelompok umat di Banjarmasin dan masyarakat di Banjarmasin, tapi juga untuk seluruh umat Katolik di Indonesia juga, Tentu kita harap bahwa semuanya ini akan membantu kita untuk hadir lebih berarti, hadir lebih berbuah, bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan umat manusia, bagi juga kemajuan gereja kita. Saya pilih dua kata kerja ini, ardere et lucere, mengatakan bahwa perlu aksi, perlu gerakan, perlu bertindak dan berbuat. Begitu.